Buat sobat investor semua yang mungkin kepikiran kayaknya gue pengen beli TV deh LED, mungkin 24 inci. Di video ini gue akan coba sharing ke sobat investor semua apabila gue punya penghasilan 5 juta dan gue ingin membeli TV LED 24 inci. Kira-kira strategi apa yang harus gue lakukan dalam berinvestasi reksadana untuk mencapai dana tersebut? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Seperti biasa, satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, gimana sih caranya untuk kita bisa beli TV LED dengan ya kita berinvestasi reksadana secara rutin untuk mempersiapkan dana tersebut? Langkah pertama yang mesti kalian lakukan itu adalah ketahuilah dulu harganya itu berapa. Nah, berdasarkan data yang gue temukan juga, ya di sini gue temuin di Shopee, itu harganya 2.140.000. Oke, sekarang udah tahu nih, berarti 2.140.000 untuk membeli TV dengan model segini. Ya, oke. Nah, setelah kalian tahu, langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah gaji kalian cukup atau enggak. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, di sini anggaplah 5 juta lah, karena menurut gue 5 juta bisa lah gitu loh untuk achieve ini semua gitu. Nah, berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai dana tersebut? Itu adalah pertanyaan selanjutnya yang mesti kalian lakukan. Nah, di sini kan pasti buat sobat investor yang pemula gitu, itu pasti bingung gimana caranya. Nah, sebenarnya ada salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Bibit juga, dia punya fitur yang namanya goal setting. Jadi di goal setting ini, sobat investor yang punya tujuan apa, dalam jangka waktu berapa, itu bakal dibantu tuh. Berapa yang harus disisihkan setiap bulan, ya, dalam berinvestasi di reksadana untuk mencapai target investasi tersebut. Dan masalah proporsinya, berapa persen di reksadana pasar uang, berapa persen di reksadana obligasi, berapa persen di reksadana saham, itu bakal dibantu ya. Jadi itu sistem mereka yang bakal ngebantu. Oh, ini kayaknya misalkan ya 1 tahun nih. Oh, kalau 1 tahun berarti berat proporsinya itu lebih banyak di reksadana obligasi dan pasar uang. Jadi itu intinya kita sendiri jadi lebih tenang dan kita ngerti gitu loh. Jadi nggak terlalu ribet lah jatuhnya untuk mulai berinvestasi di reksadana. Nah, di sini kita coba masukin aja ya. Misalkan tadi kan dana yang dibutuhin adalah 2.140.000. Oke. Katakan kita mau mencapai satu tahun ke depan. Oke. Ya udah, berapa nih yang harus kita sisihkan per bulan? Ternyata yang harus kita sisihkan per bulan itu adalah 160.000. Oke. Sekarang kita udah tahu nih, 160.000 adalah jumlah yang harus kita sisihkan per bulan. Oke, sebelum masuk lebih detail lagi, kalian coba aja pakai notes, kalian catat baik-baik ya, supaya kalian juga bisa ingat dan kalian bisa, ya kalau misalkan mau melakukan silahkan gitu ya. Nah, 160.000. Sekarang, setelah kalian udah tahu berarti kalian nabung rutinnya 160.000, itu 160.000 itu berapa persen dari total gaji kalian? Nah, ternyata 160.000 itu adalah 3,2% dari gaji kalian. Nah, gaji kalian kan asumsinya adalah 5 juta kan? Berarti 3,2%-nya sekitar 160.000. Nah, money manajemennya gimana nih? Supaya kita mungkin bisa kebutuhan jalan, keinginan jalan, dana darurat jalan, tapi kita bisa beli TV juga. Kalau gue pribadi sih, cara ngebaginya gini. Investasi rutinnya kan 3,2%. Kebutuhannya 70%. Kebutuhan itu gue taruh lebih besar karena memang kebutuhan manusia itu banyak gitu. Jadi kalau misalkan gue taruh 50%, gue rasa juga kurang begitu cukup.
Nah, kebutuhan gue jabarin aja deh. Ada sandang, pangan, papan, terus juga ada utang ya. Jadi kalau misalkan utang itu masuknya di kebutuhan di sini gitu. Nah, jadi sandang, pangan, papan ya seperti kalian makan sehari-hari, kalian baju, kalian banyak hal lah seperti itu. Itu dari segi kebutuhan. Lalu dari segi keinginan 16,8%. Nah, kenapa keinginan itu cukup besar juga? Karena sebenarnya keinginan kan lu mungkin mau jalan-jalan sama teman-teman kalian, ya kan hangout di mana, di kafe mana, nah itu bisa tuh. Itu sekitar 16,8% atau sekitar 840.000. Nah, terus yang terakhir adalah dana darurat. Dana daruratnya itu 10%. Nah, 10% itu sekitar 500.000 kan. Nah, kenapa dana darurat itu tetap harus kita ada ataupun kita simpan? Karena jatuhnya kan kita nggak pernah ada yang tahu tiba-tiba ada apa, entah ada yang sakit atau mungkin kita sakit, ya kan? Nah, dana-dana darurat ini tuh bisa digunain buat hal-hal darurat gitu. Entah kalian buat beli obat, seperti itu. Nah, dana darurat ini kalian coba taruh aja di bank. Sebenarnya sih juga bisa ditaruh di reksadana pasar uang, tapi akan lebih baik kalau kalian duitnya mungkin agak cekatan, mendingan taruh di bank aja gitu. Kalau kalian misalkan duitnya lebih, ya kalian bisa bagi dua, seperti itu. Oke, itu sih sebenarnya yang bisa gue kasih tahu juga money managementnya seperti apa. Sekarang, pertanyaan yang mungkin ditanyakan orang juga, ya memang udah pernah ditanyain orang juga sih, apakah memang setelah menggunakan robo advisor dari Bibit ini, ya, itu pasti dijamin tercapai tuh dana 2.140.000? Jawabannya adalah tidak, ya. Bisa iya, bisa tidak. Loh, kok bisa iya, bisa tidak? Artinya bisa lebih, bisa kurang, ya. Kalau misalkan dia kurang, katakan, ya ini kan 2.140.000, ya katakan cuma dapat 2 juta. Nah, kalian perlu ingat, ini kan barang elektronik. Barang elektronik kalau kalian siapin dalam 1 tahun, otomatis harusnya kan ada model baru. Ketika ada model baru, harganya juga akan turun. Jadi, ya tercapai juga. Atau misalkan kalian tidak tercapai dengan nominal ini, jeleknya ya berarti kalian bisa beli TV yang mungkin lebih murah lagi dengan merek yang lebih di bawah. Intinya kalian bisa tetap beli TV gitu loh. Seperti itu guys. Dan investasi itu tidak ada jaminan yang 100% pasti untung, karena itu kalau begitu bodoh. Tetapi kan kalian harus melihat potensi gitu ya. Ketika potensi itu bisa, kenapa tidak? Seperti itu. Dan gue tidak di-endorse sama Bibit. Ya, oke, sobat investor semua, setelah ini kalau kalian masih punya banyak pertanyaan soal reksadana, bagaimana cara kerjanya, kok bisa sampai nominalnya bisa naiknya tinggi gitu, kalian bisa cek di playlist dana darurat gue juga. Nah, nanti kalian bisa belajar banyak hal juga soal reksadana. Dan buat sobat investor yang setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi di reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini ketika kalian awal. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Ingat ya, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.